Karena dia ternyata punya peran penting dalam keluarganya. Demikian pula para suami yang merupakan pemimpin keluarga. Di kitab yang kecil ini dinasihati oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah untuk senantiasa benar-benar menjaga amanah. Maka pada kesempatan malam hari ini langsung saja kita bahas, ya. Saya tidak mau mukadimah, takutnya nanti lebar-lebar kemana-mana, karena ada sebagian ikhwah juga sudah biasa mendengarkan saya. Biasanya mukadimahnya setengah jam, makanya saya tidak mau mukadimah. Langsung kita baca kitabnya. Diterangkan dalam kitab Roka'is fi Tarbiyatil Abna, beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka beliau menyebutkan fa inna min ahammi wajibatil jasimah wal amanatil adimah allati yajibu 'ala al-'abdi an ya'tanina biha fi hadhihi al-hayah abna'a min haythu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nuskhihim wa tawjihihim fa innal abna'a min jumlatil amanatil adimah allati amara Allah Subhanahu wa ta'ala bi ri'ayatiha wa hifdhiha. Beliau menyebutkan, sesungguhnya di antara kewajiban yang besar yang Allah telah amanahkan kepada setiap mukmin, setiap hamba, adalah amanah anak keturunan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa anak-anak kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah yang kemudian Allah anugerahkan kepada kita dan embankan kepada kita bukan hanya sekedar mengisi perut mereka dengan makan dan minuman, ataupun menyediakan mereka tempat tinggal dan kendaraan ataupun fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka. Tetapi yang kemudian menjadi pokok pembahasan pada kesempatan malam hari ini adalah min haitsu tarbiyatihim. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita juga kalau kemudian nantinya tidak ngasih makan ke anak kita juga merupakan dosa, tetapi saya pikir orang tua yang kemudian tidak ngasih makan dan minum anaknya, itu saya pikir berarti orang ini lebih parah daripada iblis. Karena hewan saja, ya, yang kemudian Allah tidak anugerahkan kepada mereka akal sebagaimana kita, mereka dengan sendirinya akan memberikan makan dan minum kepada anak-anak mereka. Artinya kalau kemudian hari ini fokus kita sebagai orang tua hanya pada makan dan minum, tempat tinggal dan apa-apa yang dibutuhkan berupa fasilitas dunia dari anak-anak kita, hakikatnya kita tidak beda dengan yang namanya hewan. Ya, kita tidak ada bedanya dengan hewan. Kenapa? Karena memang itu fitrahnya seorang ayah dan seorang ibu akan memberikan hal-hal yang demikian kepada mereka, anak-anak kita. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian hari ini belajar ilmu agama. Kata Syekh Abdul Razak, yang harus diperhatikan mereka adalah min haitsu tarbiyatihim. Yang harus diperhatikan adalah soal pendidikan mereka, tarbiyah. Ya, bagaimana mengajarkan kepada mereka adab terlebih dahulu, mengajarkan mereka bagaimana beriman terlebih dahulu. Bahkan seorang ayah dan ibu punya kepentingan untuk kemudian anak-anaknya mengetahui agama dari pokok-pokok yang prinsip dalam kehidupan mereka dari ibu dan ayahnya sendiri. Sampai-sampai kemudian hari ini sudah mulai ramai dan sampai Al-Fatihah anak saya dirampas sama ustadznya. Kenapa? Karena harapannya adalah ketika nanti anak kita kemudian membaca Al-Fatihah, pahalanya kepada kita. Ya, berapa banyak orang tua yang hari ini kecolongan, kayak gitu. Berapa banyak yang hari ini para orang tua kehilangan momentum dan pahala besar yang mungkin bisa dia dapatkan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, beliau menyebutkan min haitsu tarbiyatihim. Perlu diketahui dari sisi pendidikan itu harus diperhatikan, karena ini adalah amanah yang paling besar. Dan itu pernah disebutkan oleh ibunda dari Imam Malik Darul Hijrah. Ada seorang ulama yang kita kenal dengan Imam Malik, guru Imam Syafi'i, di mana beliau pernah mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni, dahulu ibundaku itu terus menasihati aku. Jadi yang cerita ini siapa? Imam Malik dari Hijrah. Faqalat, kemudian ibundaku berkata kepadaku, ya Malik, idhab ila Rabi'ah fata'allam minhul adab qabla ilmi. Pergilah engkau ke Imam Rabi'ah dan belajarlah darinya adab terlebih dahulu sebelum kamu nanti mengambil ilmu darinya. Dari sini kita bisa pahami bahwa para orang tua di zaman dahulu punya kepentingan untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka. Berapa di antara kita yang kemudian punya pikiran dan punya wilayah untuk masuk ke dalam masalah-masalah yang demikian? Ya,
Kita begitu ketat masalah makanan, kita begitu ketat masalah kesehatan, tetapi begitu kurang sekali dalam masalah tarbiyah ataupun memberikan adab kepada mereka anak-anak kita. Wa ta'dibihim, dan memberikan adab kepada mereka, wa nushihim wa taujihihim, bahkan memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan taujihat. Taujihat itu lebih kepada nasihat, lebih dari nasihat. Nasihat itu mungkin dari lisan ya. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat ya sekedar semacam dia memberitahu, kamu jangan begini ya, ini nasihat. Tapi kalau taujih itu lebih kepada mengarahkan, dia lebih fokus lagi, lebih kemudian kalau bahasa kita, kalau anak misalkan buang sampah sembarangan, maka kita katakan jangan buang sembarangan, itu nasihat. Tapi kalau taujih itu bisa jadi sampah itu kita ambil, lalu kemudian ini sampah bukan di sini tempatnya, tapi di tempat sampah. Ini ya, taruh di sini. Ini taujih, ini arahan, lebih daripada nasihat. Maka orang tua harus memiliki di antaranya nasihat, taujihat, tarbiyah, wa ta'dib kepada mereka anak-anak kita. Fa innal abna'a min jumlatil amanatil azimati allati amara Allah Subhanahu wa ta'ala bi riayatiha wa hifdhiha. Karena anak-anak kita ini bagian dari amanah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang harus kemudian diperhatikan oleh para orang tua. Ini yang kemudian diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Sebagaimana kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin, sebagaimana Allah memuji ya orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman itu punya kebiasaan, punya kepentingan, punya keseriusan di dalam apa? Di dalam menjaga amanah-amanah mereka. Lihat, disinilah kemudian orang-orang yang beriman harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kalau kita tidak punya kesempatan atau tidak memiliki waktu untuk kemudian mendidik anak kita, memberikan adab kepada anak-anak kita, memberikan nasihat dan memberikan taujihat kepada anak-anak kita, berarti bisa jadi kita adalah orang tua yang tidak amanah. Jadi di sini dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak, jangan sampai kita terjerumus pada perkara-perkara yang seperti itu. Seakan-akan kita ini kalau cerita sama teman-teman, wah aku kerja enggak, ya paling gua anak cucu, iya. Ya. Kalau itu kemudian hanya itu pembahasannya, urusan finansial, urusan tempat tinggal, saya kira Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengisyaratkan melewati hadis Nabi kita SAW bahwa burung-burung itu yang yaghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung pun mereka keluar di pagi hari dalam rangka mencari nafkah dan rezeki untuk mereka dan anak-anak mereka serta keluarga mereka, dan kemudian kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mereka kenyang. Artinya apa? Memang urusan hewan itu adalah urusan perut, urusan bagaimana kemudian memperbanyak keturunan, hanya itu saja. Tetapi kita lebih dari itu. Kita dilahirkan memiliki fitrah yang suci untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan fitrah tersebut kita sekarang mengenal Islam, maka kemudian punya kewajiban untuk menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang nanti insyaallah dihadirkan oleh beliau adalah apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kepentingan orang tua untuk menjadikan dirinya dan anak-anak keturunannya itu yang mendirikan sholat. Bukan kemudian anak-anaknya yang memiliki perusahaan, yang memiliki ini dan itu, bukan. Walaupun itu adalah bonus ketika kita hidup di dunia. Tetapi ingat bahwa hari ini kepentingan dan wilayah kita yang harus kemudian diperhatikan adalah masalah tarbiyah, pendidikan, ta'dib, taujihat, ya, wan nasaih lahu. Ini yang harus diperhatikan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lainnya untuk kita jangan sampai khianat terhadap amanah-amanah kita. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan pernah kita khianati wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian khianati wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya. Dan janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian khianati
amanah-amanah yang kalian telah diembankan atasnya, dan sedangkan kalian adalah orang-orang yang mengetahuinya. Dan para ulama menyebutkan amanah yang senantiasa diketahui oleh para orang tua adalah anak keturunan. Ya, ini yang perlu dipahami. Wallahu subhanahu wa ta'ala kama annahu wahabal aba hadhihi ni'mah al-azimah faqala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita keterangan dalam Al-Quran bahwa anak-anak kita itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada para orang tua. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh. Sungguh ya, kerajaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di langit dan bumi itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan yakhluqu ma yasha, menciptakan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yahubu liman yasha'u inatha wa yahubu liman yasha'u dhukur. Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita apa? Anak berupa perempuan dan anak berupa laki-laki. Dan ini adalah memang murni pemberian Allah. Jangan kemudian kita mengatakan biar laki-laki gimana Ustaz gayanya, enggak benar. Ya itu metodologi saja. Tetapi yang jelas laki-laki dan perempuan itu adalah min indillahi azza wa jalla. Bahkan ketika kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada hadis-hadis yang dihadirkan oleh para ulama membahas tentang asratus sa'ah, tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka biasanya terlebih dahulu para ulama menghadirkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang membahas tentang tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, yang mengetahui ilmu gaib. Maka dihadirkan satu hadis dari Nabi kita SAW. Satu di antaranya adalah di mana Rasulullah SAW menyebutkan ada mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5. Salah satu di antaranya yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah wala ya'lamu ma fil arham illallah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibunda kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kemudian kita pergi ke USG mau periksakan istri kita, tolong diluruskan niatnya, bukan untuk mengetahui isi dalam perut kita atau ke perut istri kita, tetapi mungkin sekedar memprediksi. Sehingga sering kali saya bilang sama dokternya, manakala kemudian dokternya mengatakan Ustaz ini kayaknya perempuan, ya insya Allah. Rasa mau percaya teman-teman biasa baik. Itu hanya prediksi. Walaupun memang secara umum ya ilmu USG itu ya sangat luar biasa hari ini canggihnya. Ya bisa 3 dimensi, bisa 10 dimensi mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu semuanya disebutkan dalam hadis Nabi kita SAW. Pun demikian hubungannya dengan bukan persoalan soal kelamin dan bentuknya, tetapi juga apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, kaitannya dengan akan ditiupkannya ruh di bulan keempat dan seterusnya. Ini adalah menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kita para orang tua anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Fa innahu qad ittamanahum 'alaiha wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibat wa ja'alaha imtihanan wa ihtibaran lil aba. Namun perlu diketahui bahwa anak itu tidak murni 100% menjadi anugerah dan pemberian belaka. Tetapi yang harus dipahami bahwa anak yang ada pada diri kita, artinya anak yang dianugerahkan kepada kita, itu ada sisi lain yang harus dikenal. Sebagai orang tua harus ngerti bahwa anak itu tidak murni 100% adalah merupakan anugerah. Ada konteks yang lain kata beliau, di mana anak-anak itu adalah apa? Imtihanan wa ikhtibaran, sebagai ujian dan sebagai cobaan bagi bagi orang tua. Makanya di dalam ayat yang lainnya dan di dalam hadis Rasul kita SAW, di dalam ayat disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Ya, kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua anak-anak kita itu hampir mereka ini adalah ujian bagi kita. Makanya ada satu pembahasan fikih tersendiri, ini mungkin perlu untuk saya sampaikan. Ketika kemudian
Para ulama fikih dalam bab hudud, Anda bisa baca di dalam fikih hudud, itu ternyata orang tua ketika membunuh anaknya sendiri tidak dikisos. Jadi kalau misalkan tetangga kepada tetangga membunuh, ya dikisos setelah kemudian terbukti ada saksi-saksinya, setelah kemudian bukti-buktinya terlihat, maka sang qadhi bisa memutuskan untuk dia dikisos. Tetapi tidak untuk mereka para orang tua, terlebih khusus orang tua ibu terutama. Ketika mereka membunuh anaknya sendiri, oleh para ulama tidak dihukum kisos, karena hanya ada dua kemungkinan kata para ulama. Yang pertama adalah karena yang pertama mungkin imannya sudah membumbung tinggi, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berani membunuh anaknya sendiri, itu berarti imannya sudah terlalu tinggi. Namun para ulama mengingatkan, memang ada sekarang, zaman sekarang seperti Nabi Ibrahim, tidak ada kan? Tidak ada. Berarti kemungkinannya hanya yang kedua. Apa? Mohon maaf, sudah gila. Maka orang yang sudah gila membunuh anaknya sendiri tidak perlu dikisos. Yang harus kemudian dilakukan oleh sang qadhi, ya, orang-orang yang kemudian menegakkan hukum pada saat itu adalah menyembuhkannya terlebih dahulu. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena dari sini kita bisa pahami, orang tua itu nggak usah diberi edukasi. Kalau sama anak pasti sayang. Stop kan dari. Makanya kalau kemudian ada orang tua nggak sayang sama anak, mohon maaf, tolong diperiksakan ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena yang menyelisih fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya anak-anak kita itu sudah bisa dipastikan akan kita cintai. Makanya di dalam Al-Qur'an kita tidak pernah dapatkan tentang orang tua yang mengurusi anaknya diberikan apresiasi sebagaimana apresiasi Allah kepada anak yang bakti kepada orang tua. Kalau anak bakti kepada orang tua, maka Allah berikan apresiasi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Baktilah kalian kepada orang tua. Dalam ayat yang lainnya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kenapa? Karena anak kepada orang tua ini adalah fitnah. Ini adalah, mohon maaf, anak kepada orang tua itu adalah bir. Dalam bahasa Al-Quran itu bir, kebaikan. Dan kebaikan itu kalau tidak dimotivasi, tidak tahu dengan ilmunya, itu akan melenceng. Makanya banyak kita dapati para anak laki-laki ketika sudah punya istri dan punya anak, dia kadang-kadang lebih mengutamakan istri dan anaknya dibandingkan orang tuanya. Ustaz, banyak kok yang lebih memprioritaskan orang tuanya. Itu berarti orang yang sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu kaidah, ya. Padahal istrinya baik, padahal anaknya bakti semua sama suami, sama orang tuanya, tapi dia itu tetap memprioritaskan ke orang tuanya, berarti dia tahu ilmunya. Karena ada kasus yang kemudian dia bakti sama orang tuanya karena orang tuanya masih kaya raya, dia juga lagi susah, istrinya ngomel-ngomel terus, anaknya juga enggak bakti, ya mungkin dia bakti, mungkin ada faktor-faktor tertentu. Tetapi secara umum, ikhwani bidin azinallahu wa iyyakum jami'an, harus kita ketahui bahwa anak kepada orang tua itu adalah bir, tidak mudah merealisasikan kebaikan kepada mereka, sedangkan kita para orang tua ke anak-anak kita enggak usah ditanya. Apapun yang bisa kita lakukan, selama kita mampu, pasti kita akan berikan kepada anak-anak kita. Karena itu adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya bahwa kita kepada anak itu adalah fitnah, cobaan, ujian. Namun demikian, kita juga punya kewajiban, kata beliau Syekh Abdul Razak, ya, wa aujaba alaihim huquqan wa wajibat. Tapi kita para orang tua harus tahu, memperlakukan anak itu bukan hanya kemudian menurut hawa nafsu kita, di mana kemudian kita menginginkan anak untuk kemudian pakainya bagus, dibelikan, pengen kendaraannya bagus, kita belikan, pengen makan enak, kita belikan. Bukan hanya itu, tetapi kita punya kewajiban karena mereka punya hak atas kita. Apa kewajibannya? Yang disebutkan di awal tadi adalah bagaimana mendidik mereka, mengajarkan mereka, menasihati mereka, dan memberikan taujihat kepada mereka. Ya. Oleh karena itu beliau menyebutkan, fa in qamu biha tujaha abnaihim
kama amarahumullahu subhanahu wa ta'ala kana lahum indallahi ajrun azim. Oleh karena itu orang tua nih, ya ada dua gambaran kata beliau. Orang tua manakala mereka punya kepentingan dan keseriusan dalam mendidik anak-anak mereka sebagaimana yang Allah telah ajarkan atas mereka para orang tua, maka mereka di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Wa thawabun jazil. Ya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Fa in faratu fiha. Namun kalau ternyata orang tua itu tidak amanah, orang tua itu tidak benar ngurusi anaknya, tidak punya kepentingan dan keseriusan dalam mendidik mereka, fa in faratu fiha faqad aradu anfusahum lil 'uqubati bihasabi tafritihim. Maka mereka akan dihukum dengan sesuai apa yang mereka lalai dengan tarbiyah atau pendidikan anak-anaknya. Berarti dari sini kata beliau Syekh Abdul Razak, orang tua itu tidak bisa dihukumi rata semua. Kadang ada orang yang perhatiannya 50%, ada yang 70%, ada yang 80%, bahkan mungkin ada yang 100% ke anaknya, luar biasa. Ya. Tapi kita tahu bahwa ada orang yang mungkin ke anak itu hanya 10%. Bahkan lebih kecil dari itu, 5%, 2%. Hidupnya hampir tidak pernah memikirkan anaknya tentang bagaimana anaknya itu nanti bisa menjadi orang baik, nggak pernah dipikir sama dia. Maka yang demikian ini akan dihukum oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka. Maka ini nasihat bagi para orang tua. Ya, orang tua di sini punya tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang ayat ini semua kita insya Allah sudah hafal. Allah memanggil semua orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kita harus kemudian tahu betul ayat ini, bahwa wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan, di mana di sana ada malaikat yang kita kenal dengan malaikat apa? Malik. 'Alaiha malaikatun, ada malaikat Malik yang menjaga, yang bengis, yang mengerikan, yang tidak pernah senyum, yang tidak pernah punya rasa belas kasihan kepada orang-orang yang dihukum di dalam neraka itu. Ghiladun syidadun, mereka ini bengis, ya, tidak pernah kemudian mereka akan berhenti dari menyiksa manusia. Ya, maka dari sini kata beliau, fal ayatu aslun azim fi wujubi riayatil aulad atau riayatil aulad wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Maka dari sinilah ayat yang menjadikan kita para orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak kita, mentarbiyah dan menolong anak-anak kita, membantu mereka untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk anak kita demi kebaikan anak kita, lakukan, Pak. Baik mulai dari kemudian kita sholat malam, kita doakan untuk anak-anak kita, sholat duha kita, ibadah-ibadah kita, harta kita, kesempatan waktu kita, berikan ke anak kita untuk kebaikan mereka. Ya. Kenapa demikian? Karena ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang kita kenal Khalifatul Rashid Ar-Rabi'. Ali bin Abi Thalib Khalifatul Rashid, beliau pernah berkata fi bayani hadhil ayah, ketika menyebutkan ayat di atas, beliau mengatakan alimuhum wa adibuhum. Makna dari ayat di atas adalah ajarkanlah mereka anak-anak ilmu agama dan ajarkanlah mereka adab dalam kemudian menuntut ilmu agama. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya kepentingan kita para orang tua dan kewajiban kita adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi para penuntut ilmu. Ini penting. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al Sulaimana mutakabbira, walhamdulillahilladzi lam yaj'al Muhammadan mutamariha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali
dari apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dari penjelasan kitab Raqaiq fi Tarbiyatil Abna, di mana kita sampai pada pembahasan perkataan para ulama kita yang kemudian menerangkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para anak-anak, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para orang tua. Fa innahu kama anal ab ala ibnihi haqqan, karena memang orang tua itu memang betul mereka punya hak atas anak-anak mereka. Jadi kalau kemudian ada para orang tua kemudian mengeluhkan tentang anaknya yang tidak bakti, itu memang haknya orang tua. Harusnya memang anak itu bakti kepada orang tuanya. Tetapi yang harus diketahui, fali ibnihi wa fali ibn ala abihi haqqun. Demikian pula anak-anak itu punya hak atas orang tuanya. Artinya jangan bapak ibu berharap kemudian orang anak-anaknya berbakti, sedangkan upaya dan keseriusan kita dalam mendidik mereka nol. Jangan. Kenapa? Karena mereka itu hakikatnya juga punya hak atas kita. Di mana hak mereka itu dididik oleh kita, diarahkan kita, didoakan oleh kita, diberikan nasihat dan taujihat oleh kita. Jangan kemudian mohon maaf, urusannya weteng, urusannya duit, urusannya cuman makan, minum, pakaian, tempat tinggal anak kita, kemudian kita berharap untuk kemudian anak kita itu nanti bakti sama kita. Itu namanya mimpi di siang bolong. Makanya coba perhatikan, bapak-bapak pernah lihat nggak film barat yang apa itu, yang membahas tentang hewan-hewan itu? Apa namanya Pak? Channel-channel itu, itulah. Saya pernah memperhatikan beberapa pembahasan tentang misalkan singa. Ternyata ada momentum di mana anak-anak mereka bisa saja menyerang orang tuanya suatu ketika. Pernah dengar? Hewan itu kadang-kadang seperti itu. Ketika kemudian pemimpinnya, orang tuanya sudah tidak punya kemampuan untuk menjaga kelompoknya, itu bisa kemudian diambil alih oleh anaknya sendiri. Karena yang diurusi oleh mereka hanya soal makan dan minum, tidak diberikan edukasi, oh bakti ya sama aku, nggak ada. Makanya mohon maaf, kita hari ini pengen anak-anak kita itu bakti sama kita. Pengen anak-anak kita itu tidak wala taqul lahum uffin, tapi mereka tidak kita edukasi dengan agama, tidak kita didik dengan agama, tidak kita besarkan dengan agama. Terus kemudian apa yang kita akan dapatkan? Oleh karena itu, ini nasihat yang sangat luar biasa dari beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, di mana diambil dari perkataan para ulama salaf, yang kemudian ini adalah nasihat untuk kita semua. Sampai seorang sahabat yang mulia yang kita kenal dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menasihatkan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Berikanlah kepada mereka anak-anak kalian, maksudnya berikanlah kepada anak-anakmu adab yang benar, karena sesungguhnya ya itu tanggung jawab dirimu para orang tua terhadap anak-anakmu. Mada adabtahu wa mada 'allamtahu fa innahu mas'ulun an bibirrika ya wa tawa'iyatihi laka. Artinya, ketika kita memberikan kepada mereka adab yang benar, mengajarkan kepada mereka pendidikan yang benar, ditumbuhkan dengan pendidikan yang benar, maka kelak kita akan mendapatkan apa? Bakti dan ketundukan mereka kepada kita. Kalau kita tidak memberikan adab, tidak memberikan ilmu, tidak mengedukasi mereka, tidak membesarkan mereka dengan pendidikan yang benar, terus kita berharap mereka bakti sama kita, terus kita berharap mereka tunduk sama kita, yang ada sebaliknya. Ya. Oleh karena itu, di sini diterangkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, orang tua harus punya kepentingan untuk memberikan adab, pengajaran, nasihat, taujihat kepada mereka anak-anak kita. Falillahi subhanahu wa ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala kama awsal abna bibirri abaihim wa wujubil ihsani ilaihim,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan anak-anak kita untuk bakti kepada orang tuanya, ya, dan harus berbakti serta berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kita itu disuruh memang bakti kepada orang tua. Namun kita harus tahu, anak kita tidak akan teredukasi, dan ayat ini tidak akan terdelivery dengan benar kepada anak kita kalau kita tidak didik mereka dengan benar. Anak kita itu bisa tahu dari mana kok kemudian orang tuanya itu harus dibaktikan, harus bakti kepadanya kalau tidak dengan agama. Kalau kita tanya sama orang-orang awam, cerita coba, antum bisa cross check langsung. Orang-orang awam itu kalau cerita tentang orang tua, itu aneh-aneh. Saya beberapa kali duduk di kopi, tempat ngopi gitu, sama teman-teman lagi mau rapat, ada di sebelah orang cerita, curhat tentang ibunya, ya, curhat tentang ibunya. Ibu saya itu mintanya macam-macam. Saya itu kadang-kadang nggak enak sama istri saya. Apa-apa aja saya kasih, tapi istri saya juga kadang-kadang ya ngomel juga gitu. Cerita tuh, saya dengar karena sebelahan kan namanya juga. Terus temannya itu, ya sudahlah, ibumu kan bukan tanggung jawabmu. Ya. Sekarang kan kamu punya tanggung jawab istri dan anakmu, kamu fokus saja pada istri sama anak. Dulu. Ini orang awam, orang nggak tahu agama, nasihatnya gimana? Kebalik malah. Nggak tahu dia ilmu agama sehingga kemudian nasihatnya kebalik. Kalau urusan istri dan anak gak usah ditanya, semua suami harus tanggung jawab. Tetapi dengan ilmu agama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, maka orang akan kemudian tahu, walaupun saya sayang sama istri, walaupun saya sayang sama anak, walaupun saya berikan kepada istri dan anak hartaku, tapi ingat, saya sama orang tua kapanpun dan sampai kapanpun, dimanapun aku berada, dia adalah orang tuaku yang aku harus berbuat bakti kepadanya. Dengan apa kita bisa memahamkan anak kita kalau tidak dengan agama Bapak Ibu? Tidak bisa. Orang di luar sana itu gak tahu hukum. Orang di luar sana gak ngerti ayat. Tanpa agama, hidup ini kacau. Dan ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Makanya perasaan, ya kan orang tuamu kan sudah ada suaminya, bapakmu. Padahal bapaknya itu ya sudah gak bisa kerja. Kalaupun bisa kerja, namanya orang tua, kalau sudah kemudian manggil anaknya, "Nah, kamu kesini," sami'na wa ata'na. Mau istrinya lagi mau ke mall lah, mau kemana, mau bahkan mau ngantar pengajian istrinya pun, "Baik Umi, saya datang." Itu anak laki-laki. Dan nanti ada pembahasan khusus bagaimana kemudian pembagian Islam tentang bagaimana orang tua atau bagaimana anak bakti kepada orang tua. Kalau perempuan sampai di mana, kalau laki-laki sampai di mana, itu dibahas dalam hudud, dalam urusan batasan-batasan anak kepada orang tua. Intinya, wanita akan selesai baktinya kepada orang tua ketika mereka menikah. Makanya Nabi SAW banyak hadis yang menerangkan akan memberikan ini dan itu bagi siapa yang kemudian mendidik anak perempuannya sampai menikah. Jadi kalau perempuan itu lebih sulit tetapi durasinya lebih pendek. Karena kata Nabi SAW, "Man ala jariyatain ana wa huwa kahataini fil jannah." Barang siapa yang mendidik anak perempuannya, dia jaga betul sampai dia menikah, ya, nanti aku dengan orang tua yang demikian akan duduk di surga seperti ini. Berarti memang batasan pendidikan pada anak-anak perempuan itu sampai menikah. Kenapa? Karena nanti ketika mereka menikah, maka anak kita perempuan sudah tidak punya kewajiban untuk bakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran." Kalau aku boleh perintahkan seseorang antas judal li ahadin, untuk seseorang itu sujud kepada seorang manusia, la amartu zauja antas judal li zaujiha, maka aku akan perintahkan sang wanita, seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kata para ulama, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena saking besarnya hak suami atas istrinya. Makanya benar, perempuan itu ketika sudah menikah harus rasa mau cawe-cawe.
Ustaz, tapi gimana Ustaz? Saya masih khawatir dengan anak saya. Kalau belum masih khawatir ya jangan dinikahkan dulu. Tapi sudah dilamar. Kalau kemudian mau tidak khawatir ya dilihat suaminya mengkhawatirkan atau tidak. Ini penting. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, wala tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah kau nikahkan anak perempuanmu kecuali dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Idza ahabbaha akramaha. Orang yang bertakwa itu ketika mencintai anak perempuan kita, maka mereka akan memuliakan. Wa idza kariha. Orang bertakwa punya ciri-ciri, kalaupun ternyata zom, anak perempuan kita ternyata nggak baik untuk dia, nggak bisa melayani dia. Ternyata anak kita mungkin nggak bisa masak, padahal dia suka, perempuan yang suka masak. Anak kita ternyata kemudian misalkan nggak bisa nyetrika, padahal ini suami pengennya istrinya itu bisa nyetrika, ya, dan lain-lain. Artinya ada dari anak perempuan kita yang tidak disukai oleh suaminya. Tetapi kalau suaminya itu orang bertakwa, lam yadlima, dia tidak akan mendolimi sang anak perempuan kita. Makanya hati-hati kalau kita mau nikahkan anak perempuan kita kok agak ribet, agak teliti, itu memang kewajiban kita para orang tua. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai pun yang melamar anaknya itu muridnya sendiri itu diteliti sampai 2 bulan, Pak. Padahal setiap hari ketemu dia setoran hafalan, dia tahu. Tapi kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pengen tahu karakter calon suami dari anaknya itu sampai 2 bulan. Antum tanya sama guru-guru yang pernah ngajar di sini, cerita itu masyhur. Ya. Saking apa? Saking betapa pentingnya kita menikahkan anak perempuan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, karakternya, tanggung jawabnya, sholatnya, ibadahnya. Ini penting. Nah, tapi kalau kemudian anak laki-laki, ini beda. Mau dia punya istri 4, mau anaknya 100, mau anaknya 200, kapanpun, dimanapun, selama dia masih punya orang tua, maka dia harus prioritaskan orang tuanya dibandingkan ratusan anaknya dan 4 istrinya. Itu laki-laki. Makanya di Saudi ada cerita yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak juga. Cerita di mana mereka anak laki-laki sampai kemudian mengadukan di persidangan kepada qadhi untuk merebutkan hak asuh orang tuanya. Karena saking mereka dua-dua anak laki-laki yang soleh tadi ingin merebutkan orang tuanya untuk kemudian dijadikan apa? Kebaktian kepada orang tuanya. Kalau kita kan enggak, rebutan, dorong-dorongan ke kowe mas. Sing adine kowe mas yo. Kowe le kowe sing cilik urusane kowe misalnya. Ibuke dipontang-panting iki. Waliyadzubillah. Ya, maka ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.